Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Leonie Selvira dengan NIM 23231061. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ dan struktur biologis yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, memungkinkan pembuahan, mendukung perkembangan janin selama kehamilan, dan melahirkan. Sistem ini terdiri dari organ internal dan organ eksternal. Sistem reproduksi ini juga berperan dalam mengatur siklus menstruasi melalui pengaruh hormon. Nah, berikut ini merupakan organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada organ internal yang terdiri dari tuba fallopi, ovarium, serviks, vagina, serta bagian-bagian yang lainnya. Berikut adalah penjelasan dari fungsi masing-masing organ internal pada reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu ada tuba fallopi atau saluran telur, berfungsi mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga yaitu ada fimbria, yaitu ujung tuba fallopi yang berbentuk seperti jari, berfungsi untuk membantu menangkap sel telur dari ovarium. Yang keempat yaitu rahim atau uterus, berfungsi yaitu tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Terdiri dari yang pertama yaitu ada endometrium, lapisan dalam rahim tempat terimplantasi embrio. Yang kedua ada myometrium, lapisan otot rahim berkontraksi saat persalinan. Dan yang ketiga yaitu perimetrium, lapisan terluar rahim. Organ yang kelima yaitu ada serviks atau leher rahim, berfungsi untuk menghubungkan rahim dengan vagina, menghasilkan lendir serviks untuk mempermudah atau menghalangi sperma. Yang keenam yaitu ligamen ovarium, berfungsi untuk menjaga ovarium tetap pada posisinya di dekat tuba fallopi. Nah, yang terakhir yaitu vagina, berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya sperma, dan jalan lahir saat persalinan. Struktur ini bekerja secara terkoordinasi dalam proses reproduksi, mulai dari ovulasi, fertilisasi, hingga kehamilan. Selanjutnya yaitu organ eksternal pada reproduksi wanita. Organ eksternal reproduksi wanita juga dikenal sebagai vulva, terdiri dari beberapa bagian berikut beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mons pubis, jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan, berfungsi sebagai pelindung tulang pubis dan mengurangi tekanan saat terjadi gesekan. Yang kedua yaitu labia mayor, lipatan kulit terluar yang mengelilingi dan melindungi struktur organ kelamin eksternal, serta mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang ketiga yaitu labia minora, lipatan kulit dalam yang berada di antara labia mayora, berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra serta menjaga kelembaban area tersebut. Organ yang keempat yaitu ada klitoris, yaitu organ kecil yang kaya akan ujung saraf, berperan dalam memberikan rangsangan seksual dan sensasi kenikmatan. Yang kelima yaitu kelenjar Bartholin, kelenjar yang terletak di kedua sisi lubang vagina, berfungsi mengeluarkan cairan pelumas untuk membantu hubungan seksual. Yang keenam yaitu himen atau selaput darah, yaitu jaringan tipis yang menutupi sebagian lubang vagina, berfungsi sebagai pelindung alami vagina pada masa kanak-kanak. Yang terakhir yaitu ada uretra, yaitu saluran pendek yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh, berfungsi untuk mengeluarkan urin. Nah, organ eksternal ini memiliki peran penting dalam perlindungan, reproduksi, dan hubungan seksual. Sebelum kita membahas tentang proses terjadinya menstruasi, apakah yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi atau haid adalah proses alami pada tubuh wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dan sel-sel dari vagina. Menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan rahim yang terjadi secara periodik setiap bulan. Berikut ini merupakan proses terjadinya menstruasi. Pada gambar tersebut menjelaskan proses siklus menstruasi yang terdiri dari beberapa tahapan utama yang diatur oleh hormon dan perubahan fisiologis. Proses siklus menstruasi berlangsung sekitar 28 hari. Berikut adalah penjelasan tahapannya.
Yang pertama yaitu fase menstruasi hari 1 sampai dengan 7. Saat menstruasi, dinding rahim atau endometrium yang menebal, meluruh, dan keluar dalam bentuk darah. Ini terjadi karena kadar hormon estrogen dan progesteron yang sangat rendah. Yang kedua yaitu fase folikuler, yaitu hari pertama sampai dengan hari ke-14. Hormon FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang menghasilkan hormon estrogen yang membantu menebalkan dinding rahim kembali sebagai persiapan jika terjadi kehamilan. Yang ketiga yaitu ovulasi, yaitu terjadi sekitar hari ke-14. Kadar hormon LH naik drastis menyebabkan sel telur matang dilepaskan dari ovarium. Ovulasi ini adalah waktu subur ketika kemungkinan kehamilan paling besar. Nah, fase yang terakhir yaitu fase luteal, yaitu hari ke-15 sampai dengan 28. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Progesteron menjaga dinding rahim tetap tebal untuk mendukung kehamilan jika sel telur dibuahi. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum hancur, hormon progesteron turun, dan siklus kembali ke fase menstruasi. Proses ini diatur oleh kerjasama hormon dan memastikan tubuh siap untuk kehamilan setiap bulan. Selanjutnya, hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi, yakni estrogen, progesteron, FSH, dan SH. Berikut adalah penjelasan masing-masing hormon tersebut. Yang pertama yaitu ada estrogen. Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkat sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium. Estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lender cervix. Yang kedua yaitu progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Jika kehamilan tidak terjadi, level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, menyebabkan terjadinya pendarahan menstruasi. Yang ketiga yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium untuk mencengkeram sel telur. Yang keempat yaitu luteinizing hormone atau LH, adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Menstruasi terjadi karena yang pertama yaitu hormon estrogen dan progesteron menyebabkan lapisan rahim menebal. Yang kedua yaitu jika sel telur tidak dibuahi, maka lapisan rahim akan luruh dan keluar bersamaan dengan darah menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan sel sperma atau gamet jantan dengan sel telur, ovum atau gamet betina yang terjadi di tuba falopi atau saluran telur wanita. Proses ini diawali dengan sperma mencapai ovum setelah ejakulasi dan penetrasi ke dalam saluran reproduksi wanita. Fertilisasi menghasilkan zigot, yaitu sel tunggal yang menjadi awal perkembangan embrio manusia. Ovum dikeluarkan dari ovarium disebut dengan ovulasi. Ovum bertemu sperma di saluran telur. Ovum dibuahi oleh sperma disebut dengan fertilisasi. Proses fertilisasi. Nah, gambar tersebut menjelaskan tahapan proses fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur pada manusia. Berikut penjelasan sederhana setiap tahapannya. Yang pertama yaitu kontak sperma dengan sel telur. Sperma mendekati dan menyentuh lapisan luar sel telur yang disebut sebagai zona pellucida. Tahap yang kedua yaitu reaksi akrosom. Akrosom atau struktur di kepala sperma melepaskan enzim hidrolitik yang membantu sperma menembus zona pellucida. Tahap yang ketiga yaitu penetrasi zona pellucida. Sperma berhasil melewati zona pellucida dan mencapai ruang perivitelin atau ruang antara zona pellucida dan membran plasma sel telur. Yang keempat yaitu fusi membran plasma.
Membran plasma sperma dan sel telur bersatu memungkinkan inti sperma memasuki sitoplasma sel telur. Tahap selanjutnya yaitu masuknya inti sperma. Inti sperma masuk ke dalam sitoplasma sel telur yang mengandung materi genetik sperma. Yang terakhir yaitu reaksi kortikal. Granula kortikal di sel telur melepaskan isinya yang menyebabkan lapisan vitelin atau zona pellucida menjadi tidak dapat ditembus sperma lain, mencegah polispermia atau masuknya lebih dari satu sperma. Proses ini memastikan bahwa hanya satu sperma yang membuahi sel telur, yang kemudian berkembang menjadi zigot. Proses ini menghasilkan zigot, yaitu sel baru yang akan berkembang menjadi embrio. Pada gambar yang satunya lagi yaitu skema proses fertilisasi hingga implantasi. Yang pertama itu terjadinya ovulasi, yang kedua fertilisasi, yang ketiga pembelahan, yang keempat pembelahan lanjutan, dan yang kelima yaitu merula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastolisit. Blastolisit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Nah, berikut ini merupakan gambar struktur dari sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan atau bagian tengah, dan ekor. Yang pertama yaitu kepala, berisi nukleus yang mengandung materi genetik atau DNA sebagai informasi genetik yang akan diwariskan. Terdapat akrosom yaitu kantong enzim yang membantu sperma menembus sel telur selama proses pembuahan. Yang kedua yaitu bagian leher, menghubungkan kepala dengan badan, tempat sentriol yang penting dalam pembentukan struktur mikrotubulus untuk pergerakan sperma. Yang ketiga yaitu ada badan atau bagian tengah, mengandung mitokondria berbentuk spiral yang berfungsi menghasilkan energi atau ATP untuk pergerakan ekor sperma. Bagian yang terakhir yaitu ada ekor. Ekor memiliki fungsi sebagai alat gerak sperma sehingga bisa berenang menuju sel telur, dibungkus oleh membran plasma untuk melindungi bagian dalam. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing untuk memastikan sperma dapat mencapai sel telur dan melakukan pembuahan. Selanjutnya yaitu ada hormon-hormon yang berperan dalam proses fertilisasi. Berikut adalah hormon-hormon tersebut. Yang pertama yaitu hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Pada wanita, hormon tersebut merangsang perkembangan folikel di ovarium untuk mematangkan sel telur. Sedangkan pada pria, yaitu untuk mendukung proses sperma di testis. Hormon yang kedua yaitu ada hormon luteinizing hormone. Pada wanita, yaitu memicu ovulasi atau pelepasan sel telur matang dari ovarium dan pembentukan korpus luteum. Sedangkan pada pria, yaitu merangsang produksi testosteron di testis. Hormon yang ketiga yaitu ada estrogen, yaitu untuk membantu mempersiapkan lapisan endometrium rahim untuk implantasi sel telur yang telah dibuahi. Yang keempat yaitu progesteron, diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi, mempertahankan lapisan endometrium untuk mendukung implantasi dan perkembangan embrio. Yang kelima yaitu testosteron pada pria untuk memelihara produksi sperma dan fungsi seksual. Hormon yang keenam yaitu oksitosin, berperan dalam kontraksi uterus untuk membantu sperma bergerak menuju saluran reproduksi wanita. Dan hormon terakhir yaitu prostaglandin, terkandung dalam cairan semen pria, membantu meningkatkan motilitas sperma dan memicu kontraksi uterus untuk mempercepat pergerakan sperma. Semua hormon ini bekerja secara sinergis untuk memastikan proses fertilisasi berjalan optimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Gambar tersebut menunjukkan tahapan perkembangan manusia dari proses fertilisasi hingga trimester pertama kehamilan. Berikut adalah penjelasan setiap tahapannya. Tahap yang pertama yaitu fertilisasi, yaitu proses ketika sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi menghasilkan zigot. Tahap yang kedua yaitu konseptus minggu pertama. Zigot mulai membelah secara mitosis, membentuk morula, kemudian berkembang menjadi blastokista. Tahap yang ketiga yaitu konseptus minggu kedua. Blastokista tertanam di dinding rahim atau implantasi dan mulai berkembang menjadi embrio. Tahap yang keempat yaitu embrio minggu ketiga,
Terbentuknya lapisan germinal utama atau ektodem, mesodem, dan endodem yang akan menjadi cikal bakal jaringan dan organ tubuh. Tahap yang kelima yaitu embrio minggu keempat. Embrio mulai menunjukkan bentuk tubuh yang lebih terorganisir, termasuk pembentukan struktur kepala dan ekor. Tahap yang keenam yaitu minggu kelima, terjadi perkembangan otak dan jantung, serta anggota tubuh mulai muncul sebagai tunas kecil. Tahap yang ketujuh yaitu minggu keenam, jantung berdetak lebih kuat, pembentukan wajah dimulai, dan jari tangan serta kaki mulai terlihat. Tahap yang ke-8 yaitu minggu ke-7. Organ-organ utama berkembang lebih lanjut dan panjang tubuh mulai bertambah. Tahap yang ke-9 yaitu embrio minggu ke-8. Organ vital hampir lengkap terbentuk. Pada tahap ini, embrio mulai disebut sebagai janin atau fetus. Pada tahap yang ke-10 yaitu janin minggu ke-9 hingga ke-12. Janin tumbuh lebih cepat, sistem saraf berkembang, anggota tubuh lebih jelas, dan gerakan kecil mulai terlihat. Proses ini mencakup pembentukan semua sistem organ tubuh yang vital untuk kehidupan setelah kelahiran. Nah, itulah proses perkembangan embrio setelah terjadinya proses fertilisasi. Setelah fertilisasi, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma membelah menjadi 2 sel, kemudian terus membelah membentuk lebih banyak sel dalam proses yang disebut mitosis. Sel-sel ini membentuk blastula yang kemudian berkembang menjadi gastrula. Selama tahap ini, lapisan-lapisan embrio terbentuk yang nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ dan jaringan tubuh. Proses ini disebut diferensiasi. Setelah beberapa minggu, embrio mulai memiliki struktur tubuh yang lebih jelas seperti kepala, tubuh, dan anggota tubuh yang menandakan perkembangan organ-organ penting. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada wanita dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.